Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini yaitu pelatihan Brigadir Pangan ya Pak ya, satu persatu yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat hadir di BPU Melinting ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya siapa aja yang hadir saat ADART. Jadi saat ada gugat masalah ini sudah rame lagi ya. Jadi ini sesuai Pak, mau pengawas 10%, pendamping 10%, penasihat 10%, penanam modal 5%, anggota 45% itu boleh. Mau diputar lagi sama Bapak monggo ya. Mana yang sesuai dengan brigadir ya. Lanjut Mas Dito. Kelayakan usaha, artinya berapa pendapatan yang kita dapatkan dikurangkan pengeluaran yang kita lakukan, nah itu sisanya itu untuk menggaji kita. Tapi kalau untuk jasa asintan ini ya karena memang baru sebatas jasa ya, kemudian tidak maksimal juga karena nggak bisa keluar provinsi, apalagi salah satunya Android ya Pak. Terus sekarang juga rotavator. Udah pegang belum? Udah. Pegang udah ya. Alhamdulillah. Saya takutnya pegang enggak, lihat juga enggak, lebih parah ya Pak ya. Kalau sudah pegang, kalau mengemudi saya nggak mau nanya gitu, karena saya juga bisa gitu ya. Jadi paling tidak bapak-bapak sudah lihat alat yang ada di Brigadir Pangan masing-masing ya Pak ya. Nah, kenapa di sini kewirausahaan sosial? Pak, kenapa Pak? Karena bapak-bapak dibentuk, dibangun kalau bisa berjiwa wirausahaan. Itu selain untuk dia ada jiwa sosialnya Pak gitu. Jadi di sini brigadir itu adalah satu kepaduan Pak gitu, dari kewirausahaan dan sosial ya. Lanjut Mas Dito. Nah, apa itu kewirausahaan sosial? Satu kombinasi antara tujuan sosial dan kegiatan bisnis. Itu yang saya bilang tadi ya Pak. Bapak dibangun untuk jiwanya berwirausaha. Tahu ya Pak, berwirausaha itu apa? Apa itu Pak? Hah? Bisnis, usaha, intinya berbisnis itu kan menghasilkan peluang yang menghasilkan uang. Duit apa uang? Uang. Menghasilkan Uang. Bahasa modernnya cuan ya. Cuan. Nah, itu tapi tujuan itu dikombinasikan dengan sosial Pak. Kenapa sosial? Kenapa? Coba kasih tahu saya kenapa bisa dikombinasikan dengan sosial? Berhubungan dengan petani. Ya, karena kita berhubungan dengan masyarakat petani. Jadi walaupun kita berusaha di situ masih ada hubungan sosial kita dengan petani. Jadi tidak itu ini punya saya sendiri nggak bisa seperti itu Pak. Gitu. Karena di situ ada kebutuhan masyarakat petani yang sekitaran lingkungan oplah atau di luar oplah yang membutuhkan jasa dari brigadir ya. Jadi tetap ada hitungan bisnisnya, ada sosialnya. Kalau alat itu lagi tidak bekerja, mereka minta tolong bekerja, pasti kita bantu, benar nggak Pak? Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada dampak sosial seperti kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar keuntungan. Ya itu tadi kata saya. Jadi dampak sosialnya apa? Dengan ada brigadir ini kan harapan pemerintah swasembada. Swasembada itu kan tidak hanya dari kesejahteraan keuntungan kan Pak. Swasembada itu berarti kan meningkatkan produktivitas di masyarakat petani. Benar nggak Pak? Benar. Bisa nggak? Bisa? Kok yang mau Diusahakan Bu. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Jadi intinya dari bapak-bapak ini brigadir ini anggota 15 ini harus mampu selain menolong dirinya sendiri, menolong lingkungan sekitar yang membutuhkan. Petani-petani itu untuk apa? Bapak penghasilan 10 juta, diharapkan petani juga penghasilannya lebih dari 10 juta. Dari mana? Dari hasil tadi budidaya mereka. Kenapa budidayanya bisa lebih? Karena satu, saprolnya kita bantu, ya Pak ya, bantu boleh, monggo kalau dia bantu dalam ini, bantu dalam alsin, bantu dalam, tapi di situ kan ada hitungan keuntungan. Tapi keuntungan yang tidak mencekik ya. Itu kenapa dibilang fokus pada dampak sosial seperti kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar keuntungan. Ada keuntungan tetapi tidak
cekik ya, seperti itu. Kemudian inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Inovatif itu maksudnya Bapak punya terobosan baru apa nih? Misalnya nih, salah satunya kayak kemarin dapat jonder, dibantu pakai bahan akung, walaupun akhirnya Pak Daniel bebas juga ya Pak ya. Saya katakan itu suatu inovasi Bapak ingin membantu petani. Gimana sih caranya biar ini dapat bekerja di lahan sawah? Bener gak Pak? Benar. Betul, walaupun ya modal udah keluar ya Pak Cun ya gitu. Buatnya aja udah berapa? Iya, sekitaran itu. Nah, dia berkelanjutan, tetapi kan tetap kita sebagai brigadir di wilayah kita tetap semangat toh Pak. Semangat. Sekali lanjut gitu, tapi jangan lanjut lebes ya maksud saya. Lanjut bekerjanya terus dan terus sampai petani sejahtera, bapak-bapak juga ikut sejahtera. Seperti itu harapan dari pemerintah. Lanjut Mas Dito. Tantangan pertanian di Indonesia. Nah, kalau udah tantangan di pertanian di Indonesia ini sudah umum ya Pak. Nah, ini kita bacain sekalian Bapak lihat di lingkungan Bapak tantangannya apa, Mas? Selamat pagi bagi para peserta pelatihan peningkatan kelembagaan dan administrasi keuangan Brigade Pangan Kecamatan Belimbing dan Labuan Bajo. Hari ini hari ketiga, hari terakhir. Jadi harapan kami hari ini sebenarnya kita cuma mengevaluasi sekaligus membuat rencana tindak lanjut. Jadi nanti kita akan membuat dengan masalah-masalah yang ada pada tahap pertama kemarin, ya. Apa yang akan kita lakukan ke depan itu harapannya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, jadi tergambar kemarin bahwa permasalahan kita yang utama adalah kelembagaan sebenarnya ya. Artinya gimana memaksimalkan peran seluruh anggota sehingga bisa bekerja sama membangun Brigade Pangan ini. Kemudian yang kedua, tentu saja bisnis kita masih terbatas, masih sebatas bisnis jasa alsitan ya. Nah itu silakan dikembangkan ya Pak ya. Tapi ya fokus satu ini dulu mantap, bisa berkembang ke yang lain. Tapi silakanlah kalau memang mampu ya bisnis lain silakan garap. Ya daripada dana itu menganggur ya, dana itu menganggur di rekening ya, dana operasional tadi ya, kalau dana yang untuk pembelian alat baru nggak boleh diganggu ya. Artinya kalau kas Bapak itu memang menumpuk di situ, ya kenapa nggak kita putar ya? Banyak hal-hal yang bisa kita kelola ya Pak ya. Bisnis benihnya, bisnis pupuknya, bisnis pestisida, Bapak-bapak lebih tahu lah. Itu silakan diputar ya. Harapannya ya karena kita ini lembaga bisnis ya, Brigade ini kan bisnis ya. Harapannya kita memaksimalkan keuntungan ya, agar bisa menggaji kita semua. Harapannya modal kita itu bertambah menjadi keuntungan. Nah, silakan saja digarap. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan kami administrasi kegiatan maupun administrasi keuangan itu dilengkapi. Ya, kemarin sudah kami sampaikan buku-buku kegiatan itu kalau bisa lengkap lah. Atas kesempatan kami selaku peserta program pelatihan penyiapan tenaga, terima kasih. Alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapat, yang kami pahami. Mudah-mudahan fasilitas yang telah kami rasakan di sini merasa cukup Pak ya. Alhamdulillah nggak kekurangan apapun. Itu aja, mudah-mudahan ke depan harapan kami selaku peserta BB ini yang awalnya tidak tahu sama sekali Pak BB itu apa, semua serba mendadak Bu ya, semua serba mendadak. Mudah-mudahan mari kita tingkatkan Pak. Secara pribadi duit yang segitu banyak kalau nggak kita manfaatkan sangat sayang. Itu penilaian dari kami secara pribadi dan rekan-rekan. Semoga ke depan ada pelatihan yang lebih Bu Pak, karena kalau secara pelatihan memang kita butuhkan secara praktek juga perlu Pak. Praktek di lapangan, apalagi masalah alat, karena berkaitan dengan alat semua. Depan kami minta pelatihan khusus alat-alat Pak. Itu perbengkelan, terutama itu alat-alat besar. Selama kalau cuma roda 2 itu udah biasa. Ini roda 2 dan yang lain-lain itu luar biasa Pak. Itu harapan depan. Dan kami selaku peserta apabila kami kurang pas
di sini selama 3 hari ini nggak pas dalam bertata krama, kami secara pribadi dan kawan-kawan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari kami hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.